Jali. Om Swastiastu. Hai, kami dari kelompok Sriwijaya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah kehidupan kerajaan Sriwijaya. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadila Fasa, nomor absen 9. Saya Komanca Sabirulasari absen 26. Saya Niputa Ayu Maharani, nomor absen 33. Saya Niputa Sukma Pratiwi, nomor absen 36. Saya Pandiputu Intandi Saraswati, absen 37. Dan saya Putu Gita Maharani absen 38. Simak terus pembahasan kita di video kali ini ya. Check it out. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya, kerajaan maritim ini banyak memberikan pengaruh di Nusantara. Kerajaan ini mampu memperluas wilayahnya sebagai kerajaan maritim dengan menguasai lalu lintas perlayaran dan juga perdagangan internasional yang meliputi Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bangka, Laut Jawa bagian barat Bangka, Jambi Hulu, Semenanjung Malaya, hingga ke tanah Genting Kra. Dalam bahasa Sanskerta, Sriwijaya berasal dari kata Sri yang berarti cahaya atau gemilang, dan Wijaya yang berarti kemenangan atau kejayaan. Jadi, arti dari kata Sriwijaya adalah kemenangan yang gilang gemilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan prasasti-prasasti yang ada di Kerajaan Sriwijaya. Prasasti yang pertama adalah Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di Sumatera Selatan, tepatnya di Kampung Kedukan Bukit, Kota Palembang. Prasasti ini ditemukan di Sungai Tatang yang alirannya menuju Sungai Musi. Kedua, Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini ditemukan di dusun bernama Kota Kapur. Lokasinya berada di pesisiran barat Pulau Bangka tahun 684 Masehi. Tokoh yang menemukan prasasti ini bernama J.K. van der Molen. Yang ketiga, Prasasti Talang Tuwo. Prasasti ini ditemukan pada tanggal 17 November 1945 kaki Bukit Seguntang. Penemunya bernama Louis Constant Westenet. Sumber dari luar negeri. Apa itu sumber sejarah kerajaan Sriwijaya dari luar negeri? Sumber sejarah dari luar negeri maksudnya segala sumber mengenai kerajaan Sriwijaya yang berhasil ditemukan di luar Nusantara. Ada 4 sumber dari luar negeri. Yang pertama, Prasasti Nalanda. Nah, prasasti ini merupakan sebuah prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di India Timur. Prasasti ini berisi mengenai penghargaan kepada Raja Balaputra Dewa yang diberikan oleh Raja Dewa Paladewa dari India. Kedua, Prasasti Ligor. Prasasti ini dapat dijadikan sebagai sumber sejarah kerajaan Sriwijaya, tepatnya daerah Tanah Genting. Ketiga, Prasasti Leiden merupakan prasasti yang ditemukan di India mengenai peresmian wihara. Keempat, Prasasti Kanton merupakan prasasti yang ditemukan di luar negeri, yaitu Prasasti Kanton tahun 1097 Masehi. Sumber dari luar negeri. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim dengan letak yang sangat strategis sehingga banyak para pedagang asing yang datang untuk melakukan perdagangan. Dengan adanya aktivitas perdagangan tersebut, banyak ditemukan informasi mengenai kebudayaan kerajaan Sriwijaya dari berita asing seperti berita asing Arab, India, dan Cina. Berita asing yang pertama yaitu berita asing dari Arab. Berita asing Arab menyebutkan bahwa adanya negara Zabak atau Sriwijaya. Ibu Hordade mengatakan bahwa Raja Zabak banyak menghasilkan emas. Berita lain disebutkan oleh Al-Biruni. Ia mengatakan bahwa Zabak lebih dekat dengan Cina daripada India. Yang kedua, berita asing India. Berita asing India menyebutkan bahwa ditemukannya 2 buah prasasti, yaitu Prasasti Nalanda dan juga Prasasti Leiden, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya.
Prasasti Nalanda merupakan sebuah prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di India Timur. Prasasti ini berisi mengenai penghargaan kepada Raja Balaputradewa yang diberikan oleh Raja Dewa Paladewa dari India. Yang kedua, Prasasti Leiden. Prasasti ini merupakan prasasti yang ditemukan di India. Isi Prasasti Leiden yaitu mengenai peresmian wihara yang merupakan permintaan dari Raja Sriwijaya. Yang ketiga yaitu berita asing dari Cina. Berita asing dari Cina yang pertama yaitu Itsing, pendeta dari Cina, singgah di Silifosi atau Sriwijaya. Kesimpulan Itsing mengenai Sriwijaya adalah negara ini telah maju di dalam bidang agama Buddha. Pelayarannya juga maju karena kapal-kapal India singgah di sana. Berita yang kedua dari Cina, yaitu dari dinasti Tang, menyebutkan bahwa Silifosi atau Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddhis yang terletak di Laut Selatan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian. Nah, hasilnya diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil bumi dari pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan, akibatnya banyak pedagang dari Cina dan India ramai-ramai berdatangan. Faktor lain pendukung kegiatan ekonomi adalah berhasilnya Sriwijaya menguasai wilayah-wilayah strategis di sekitarnya seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Jawa. Dengan demikian, kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya pada awalnya bertumpu pada kegiatan pertanian dan berkembang seiring kemajuan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Akan saya lanjutkan dengan kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak Buddha di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pendidikan agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pendidikan agama Buddha yaitu catatan Itsing yang menyatakan bahwa terdapat 1000 pendeta Buddha yang belajar agama Buddha di Sriwijaya. Bahkan, catatan Itsing juga menyarankan kepada pendeta Cina untuk terlebih dahulu belajar di Sriwijaya sebelum melanjutkan pendidikan di India. Salah satu guru yang terkenal yaitu Dharma Kirti. Berdasarkan catatan Itsing, dapat diketahui bahwa masyarakat Kerajaan Sriwijaya sudah berpendidikan tinggi. Oleh karena itu, Sriwijaya dapat dikatakan sebagai pusat ilmu pengetahuan agama. Bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya memiliki kebudayaan yang tinggi, yaitu dari prasasti-prasasti yang ditemukan. Prasasti tersebut tidak menggunakan bahasa Sanskerta, melainkan sudah menggunakan bahasa kuno. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat Kerajaan Sriwijaya tidak menerima kebudayaan asing begitu saja, tetapi disesuaikan dengan kebudayaan setempat. Hasil budaya peninggalan Kerajaan Sriwijaya yaitu berupa prasasti, arca Buddha di Bukit Siguntang, bangunan suci di Jambi, kompleks Candi Muara Takus, beberapa bangunan suci di Gunung Tua atau Padang Lawas, dan arca Avalokiteswara yang ditemukan di Tapanuli Selatan. Baik, akan saya lanjutkan dengan kehidupan politik di Kerajaan Sriwijaya. Nah, fokus utama kehidupan politik di Kerajaan Sriwijaya yaitu pada raja-raja yang memerintah atau yang pernah berkuasa di Kerajaan Sriwijaya. Raja-raja yang pernah memerintah atau yang pernah berkuasa di Kerajaan Sriwijaya diantaranya ada Dapuntahyang Srijayanasa, Raja Balaputradewa, Sangkramawijaya Tunggawarman, dan masih banyak lagi. Namun, pada video kali ini akan saya bahas 3 raja tersebut karena berpengaruh bagi kehidupan politik di Kerajaan Sriwijaya. Raja Dapuntahyang Srijayanasa. Pada abad ke-7, Raja Dapuntahyang Srijayanasa merupakan raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Sriwijaya. Namanya terdapat di dalam prasasti Kedukan Bukit dan juga Talang Tuwu. Saat Kerajaan Sriwijaya berkuasa, Raja Dapuntahyang Srijayanasa berhasil memperluas wilayah kerajaan hingga ke Jambi. Cita-cita Raja Dapuntahyang Srijayanasa yang menjadi pedoman adalah menjadikannya Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar di dunia. Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa merupakan raja Kerajaan Sriwijaya yang berkuasa pada abad ke-9.
Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Sriwijaya berhasil mencapai puncak kejayaannya atau puncak keemasannya. Kejayaan Kerajaan Sriwijaya dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang seperti bidang maritim, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Raja Balaputra Dewa juga merupakan raja yang cakap dalam memerintah dan berhasil membuat Kerajaan Sriwijaya berkembang pesat dan juga besar. Nah, untuk kepentingan kerajaan, Raja Balaputra Dewa mengirim para pemuda Sriwijaya untuk belajar di India, terutama di perguruan tinggi Nalanda. Dan untuk menampung para pemuda yang sedang belajar di Nalanda, Raja Balaputra Dewa mendirikan sebuah asrama. Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Pada saat masa pimpinan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman, Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran dan mulai menyusut terhadap daerah bawahannya. Hal itu dikarenakan karena peperangan dari serangan Dharmawangsa Teguh dari Jawa dan juga serangan Raja Chola I dari India. Kerajaan Sriwijaya akhirnya mengalami kemunduran. Lalu apa yang menyebabkan hal tersebut? Nah, kemunduran Kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama, letak kota Palembang sebagai ibu kota Kerajaan Sriwijaya semakin jauh dari pantai. Hal ini disebabkan karena aliran Sungai Musi, Sungai Ogan, dan Sungai Komering banyak membawa lumpur yang lama-kelamaan mengendap sehingga menyebabkan pendangkalan dasar sungai dan pantai, termasuk di perairan-perairan yang menjadi gerbang menuju Sriwijaya. Karena hal itu, letak dan kondisi pantai serta laut Kerajaan Sriwijaya menjadi tidak strategis sehingga kapal-kapal yang singgah pun menjadi berkurang. Nah, selain mempengaruhi aktivitas jual beli, berkurangnya kapal-kapal yang datang ke wilayah Sriwijaya juga menyebabkan pajak kapal atau bea pelabuhan yang didapatkan semakin menurun. Seperti yang dikutip dari buku Sejarah Islam Indonesia 1 yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahwan Mukarram MA, bea masuk pelabuhan menjadi sumber pendapatan Kerajaan Sriwijaya, sehingga kondisi tersebut sangat melemahkan sektor perekonomian kerajaan ini, yang mana juga memberikan dampak buruk pada bidang lain seperti bidang politik dan pertahanan, khususnya bagi angkatan laut mereka. Penguasa Sriwijaya saat itu pun tidak mampu mengendalikan dengan baik kondisi yang ada, serta kurang mengawasi daerah-daerah kekuasaannya. Sehingga kerajaan takluklan Sriwijaya seperti Kerajaan Ligor, Tanah Kerang, Pahang, Kerajaan Jambi, dan daerah-daerah lainnya banyak yang melepaskan diri. Nah, dari segi politik, beberapa kali Sriwijaya mendapatkan serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Tahun 1017 Masehi, Sriwijaya mendapatkan serangan dari Raja Rajendra Chola dari Kola Mandala, India. Namun pada saat itu, Sriwijaya masih dapat bertahan. Tahun 1025 Masehi, serangan itu diulangi kembali, sehingga Raja Sriwijaya, yaitu Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman, ditahan oleh pihak kerajaan Kola Mandala. Tahun 1275, Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari melakukan ekspedisi Pamalayu yang menyebabkan daerah Melayu lepas dari kerajaan ini. Dan pada tahun 1377, armada Angkatan Laut Majapahit melakukan penyerangan sehingga mengakhiri riwayat Kerajaan Sriwijaya. Nah, selain itu, kemunduran Sriwijaya juga disebabkan oleh menguatnya pengaruh Islam di Pulau Sumatera. Nah, itu dia pembahasan dari kelompok kami tentang Kerajaan Sriwijaya. Burung dara, burung cendrawasih. Hari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Rame Santi. Om Santi 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 Om.